ada orang NU kemudian bela dirinya bukan pencak silatnya bukan pagar nusa, maka patut diragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng sonton dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah video yang diviralkan oleh dulur-dulur PSHT, terutama dari sosial media dulur-dulur ya. Yang dimana video tersebut merupakan video interview bersama dengan Ketua Umum Organisasi Perguruan Pagar Nusa dulur-dulur. Di sini sebut saja beliau sangat ramah dipanggil Gus Nabil. Dalam interview tersebut, beliau mengatakan bahwa orang yang mengaku orang Nahdlatul Ulama, orang Nahdiyin, tetapi dia di sini mengaku pesilat namun pencak silatnya bukan pagar nusa, di sini perlu diragukan tentang pengakuannya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ada orang NU kemudian bela dirinya bukan pencak silatnya bukan pagar nusa, maka patut diragukan. Dan video tersebut dipost oleh dulur-dulur PSHT yang mungkin ya admin-adminnya ini merupakan warga NU ya. Kita tahulah memang NU ini di Indonesia adalah mayoritas. Hanya saja di sini kita perlu bahas karena ini berkaitan dengan pencak silat ya kan. Karena di sini warga PSHT yang seorang Nahdiyin atau warga Nahdlatul Ulama secara tidak langsung pasti akan tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Gus Nabil tersebut. Jadi sebelum pembahasan kita lebih jauh dulur-dulur ya, di sini Bima ANF ingin membuat suasana lebih adem dulu lah dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi mengenai sebuah opini atau pendapat dulu ya, apapun yang disampaikan itu yang kita lihat adalah siapa yang berbicara terlebih dahulu dulu. Itu nanti akan berpengaruh dengan kita dalam menerima pendapat tersebut. Seperti contoh, Gus Nabil ini kan merupakan Ketua Umum Pagar Nusa yang secara tidak langsung pasti dia akan lebih condong ke Pagar Nusa. Apapun topiknya, dia harus condong ke Pagar Nusa. Tidak jauh beda dengan Ketua Umum kita masing-masing dalam perguruan itu dulur. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Nabil ini sebenarnya bukanlah hal yang harus di-repost oleh para admin sosial media ini ya kan. Tapi karena ini berkaitan dengan dunia pencak silat dan mungkin para admin ini juga warga NU dan mungkin anggota PSHT ini memang mayoritas juga orang NU, akhirnya yang menurut mereka ini perlu di-post. Oke lah, tidak apa-apa, itu adalah hak mereka. Yang penting apapun yang kita upload itu dulur ya, Bima ANF hanya mengingatkan kita harus siap mempertanggungjawabkan segala apapun yang terjadi nantinya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Nabil ini, saya selaku warga EZTRAT ingin menanggapi karena saya juga warga Nahdiyin ya kan, warga NU. EZTRAT ini kan kalau secara perguruan lahir pada tahun 1922 dan NU sendiri lahir pada tahun 1926. Pagar Nusa berorganisasi pada tahun 1986. Pertanyaannya gini Kang ya kan, bagaimana warga-warga NU yang di sini dia sudah menjadi warga Nahdiyin bahkan pengurus NU sebelum adanya Pagar Nusa ini. Di sini warga EZTRAT ini juga banyak yang warga NU karena menurut saya pribadi ya dulur ya, kita menjadi warga EZTRAT ini sebenarnya bukan pilihan kita, kecuali orang-orang yang sudah ikut perguruan lain lalu memutuskan untuk menjadi warga EZTRAT. Nah itu mungkin memang sudah prosesnya seperti itu. Tapi kalau kita yang langsung ikut EZTRAT ini ya kan, kita tidak bisa memilih perguruan mana yang harus kita ikuti. Karena kalau di kampung, menurut analisa saya, kebanyakan para warga perguruan itu mengikuti apa yang mayoritas ada di daerahnya. Kalau di kampungnya ini banyak EZTRAT-nya ya ikut EZTRAT, kalau kampungnya banyak Pagar Nusa ikut Pagar Nusa, KSPI ya KSPI, Zawinongo ya Zawinongo. Apalagi organisasi Islam ya kan, seperti NU, Muhammadiyah, mungkin LDII, MTA, FPI dan sebagainya. Di situ hampir mayoritas orang-orang tidak paham 100% amalan dari
aliran agama Islam yang mana yang mereka jalankan selama ini. Jadi menurut saya, keputusan untuk memilih pencaksilat Pagar Nusa apabila ingin 100% diakui ke NU-annya, itu menurut saya bukanlah hal yang tepat, karena itu merupakan hak masing-masing orang dan kita pun tidak bisa menentukan dari wadah organisasi perguruan mana kita dalam mendalami dunia bela diri pencaksilat. Tapi sekali lagi dulu-dulu ya, untuk meredam amarah dari dulu-dulu semua dan komentar-komentar pedas dulu-dulu semua ya, bahwa pernyataan Gus Nabil ini tidak salah dulu-dulu, karena dia selaku ketua umum Pagar Nusa ya memang haknya untuk mengatakan seperti itu dan memang harusnya seperti itu. Gak mungkin kan dia ketua umum Pagar Nusa tapi dia menganjurkan untuk ikut Eza Terate atau IKSPI atau Eza Winongo atau perguruan yang lain, kan gak mungkin. Memang yang betul itu seperti itu, hukum alamnya seperti itu dulu-dulu. Mungkin ketua umum organisasi atau perguruan yang lain itu pasti akan melakukan hal yang sama dulu-dulu. Hanya saja di sini memang Pagar Nusa ini badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Ya, secara langsung pasti akan berkaitan antara NU dan pencaksilatnya ini Pagar Nusa. Jadi menangnya di situ dulu-dulu. Tapi kalau saya pribadi sih ya santai aja dulu-dulu. Namanya opini atau pendapat orang kan itu hak masing-masing orang ya kan. Tidak akan merubah saya dan tidak akan menggoyahkan saya sebagai warga Nahdliyin. Walaupun pencaksilat saya adalah persaudaraan sejati Terate. Semoga difahami oleh dulu-dulu semua dan tidak menjadi perpecahan kita, terutama kita warga Nahdlatul Ulama. Oke dulu-duluku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF dan sampai jumpa di video NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kamu bersilat, kota terlain